Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi akhlak terpuji, yaitu sikap teguh pendirian. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa pesan yang tersirat dari gambar tersebut, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Bagus sekali. Gambar tersebut menunjukkan tentang teguh pendirian. Kenapa bisa begitu? Coba kalian amati gambar tersebut. Ada sosok anak yang mana di belakangnya terdapat gambar dua tangan yang kekar. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki sikap teguh pendirian memiliki karakter yang kuat dan tidak gampang goyah pendiriannya. Lantas, apa sih yang disebut dengan teguh pendirian? Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap kebenaran yang telah diyakininya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Terus, bagaimanakah ciri orang-orang yang memiliki teguh pendirian? Yang pertama, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Baik anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang sikap teguh pendirian, yuk kita simak video berikut ini. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak? Sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak,
bahkan berbicara saja ia tidak mampu. Mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah kita menonton video tadi, kira-kira apa yang bisa kita pahami dalam video tersebut? Betul sekali, Nabi Ibrahim walau diberi cobaan seperti diusir dari desa oleh ayahnya sendiri, dibakar oleh Raja Namrud, keyakinannya tidak akan berubah dan beliau tetap teguh dalam memegang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari memiliki sikap teguh pendirian, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik atau jahat. Yang kedua, tidak mudah diajak untuk berbuat jahat. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Yang keempat, mudah menerima ajakan yang baik. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Baik anak-anak, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini ya, dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.